Halo Dap, jumpa kembali di Kelutin. Di video kali ini saya akan bahas HP flagship di zamannya. Apakah HP itu? Yap, ini adalah flagship keluaran Sony, yaitu Sony XZS. HP ini dulu harganya sekitar 8 jutaan, dan setelah 3 tahun harganya hampir turun 10 kali lipat. Sungguh menakjubkan. Apakah Sony XZS ini worth it untuk dibeli di tahun 2020? Oke, langsung kita bahas aja. Pertama, saya akan bahas dulu desain dan build quality-nya. Untuk desainnya sendiri, ini HP kurang kekinian karena ini HP masih rasio 16:9. Selain itu, bezel layarnya pun double banget, jadi kelihatan jadul banget ini HP. Padahal desain kotaknya tuh keren banget menurutku, khas Sony banget lah. Layarnya pun sudah curve walaupun gak terlalu kelihatan. Resolusi layar HP ini juga sudah Full HD, jadi enak untuk dilihat. Untuk ukuran layarnya sendiri cuma 5,2 inci dan layarnya sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan untuk build quality-nya, ini HP sudah menggunakan bahan metal di backdoor dan bagian framenya, jadi kelihatan solid ini HP. Walaupun resiko gampang panas akan terjadi. Untuk letak tombolnya itu ada di samping kanan semua, dan seperti kebanyakan HP Sony lainnya, di samping kanan bawah terdapat tombol shutter kamera. Untuk di samping kiri cuma terdapat tempat slot SIM card dan slot memori, sedangkan untuk letak speakernya ada di kedua sisi layarnya, jadi enak banget kalau buat streaming maupun nonton video. Keluhan saya tentang desainnya tuh terdapat pada bezel yang tebal banget dan juga kurang nyaman kalau dimainkan dengan satu tangan. Padahal ukurannya bisa dibilang masih compact untuk tahun 2020. Oh ya, dan juga warnanya kurang enak dilihat. Saya sarankan untuk beli warna yang hitam aja untuk kelihatan elegan. Dan saya sarankan untuk pakai case untuk mencegah panas. Menurutku untuk desainnya sendiri masih oke-oke aja di tahun 2020. Kedua, saya akan bahas spesifikasinya. Untuk speknya sendiri, ini HP sudah agak ketinggalan. Sony XZS ini menggunakan chipset buatan Qualcomm, yaitu Snapdragon 820 dengan fabrikasi 14 nanometer dan dipadukan dengan GPU Adreno 530. Untuk RAM-nya sendiri cukup lega, yaitu 4 GB. Sayangnya ROM-nya cuma 32 GB. Coba kalau 64 GB, pasti recommended banget ini HP. Menurutku ini adalah HP termurah dengan RAM 4 GB. Mungkin teman-teman ada yang tahu HP dengan RAM 4 GB lebih murah dari HP ini, komen di bawah. Untuk performanya sendiri, saat buka aplikasi banyak agak kewalahan, dan ketika buka aplikasi sebelumnya akan kembali ke awal lagi, cukup mengecewakan. Tapi kalau buka beberapa aplikasi masih enak kok. Sedangkan untuk performa gamenya masih lumayan. Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya tentang performa game ini HP. Untuk Antutunya sendiri, ini HP sudah tembus hampir 150 ribuan. Cukup baik untuk HP 800 ribuan. Padahal biasanya Antutu segitu harga HP-nya di atas 1 jutaan. Menurutku untuk performanya, Sony XZS ini masih layak digunakan untuk tahun 2020. Ketiga, saya akan bahas kameranya. Resolusi kamera belakang Sony XZS ini berukuran 19 megapiksel dengan bukaan f2.0, sedangkan kamera depannya berukuran 13 megapiksel dengan bukaan f2.0. Untuk videonya sendiri, kamera belakangnya bisa merekam sampai 4K 30 fps, tapi settingan 4K-nya nggak ada di menu utama. Oh ya, kamera belakangnya juga sudah mendukung slow motion 960 fps, dan Sony XZS ini sudah mendukung AIS, tapi untuk settingan Full HD 30 fps ke bawah. Sedangkan kamera depannya bisa merekam sampai Full HD 30 fps. Untuk hasilnya kalian bisa saksikan sendiri.
direkam menggunakan Full HD 60 fps dengan stabilizer standar. Keempat, saya akan bahas baterainya. Baterai Sony XZS ini berkapasitas 2900 mAh. Baterai yang gak begitu bongsor untuk tahun 2020. Saya coba untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 14%. Sedangkan waktu ngecasnya pun cukup lama. Dari 50% ke 100% butuh waktu 1,5 jam. Padahal ini HP sudah mendukung Quick Charge 3.0 dan juga portnya sudah USB Type-C. Mungkin kabel dan kepala chargernya yang nggak mendukung. Dalam sehari saya bisa cas ini HP 3-4 kali kalau cuma digunakan browsing dan sosmed, dan akan lebih banyak kalau digunakan main game. Menurutku baterainya kurang layak untuk tahun 2020. Dan yang terakhir, saya akan bahas fitur-fitur yang masih berguna di tahun 2020. Pertama, ada fitur NVC, berguna untuk cek-cek saldo e-tol. Yang kedua, fitur fast charging 18 watt dan quick charge 3.0. Yang ketiga, fitur slow motion 960 fps. Ini adalah fitur unggulan Sony XZS. Yang keempat, water resist, tapi saya nggak ngejamin karena ini HP bekas. Yang kelima, stereo speaker, fitur yang cukup enak apalagi kalau buat streaming atau dengerin lagu. Oke, itu aja pembahasan video kali ini. Kesimpulannya, Sony XZS ini masih worth it digunakan di tahun 2020, walaupun ada yang kurang mengenakan untuk tahun 2020. Untuk kekurangannya sendiri, pertama, desain terlihat jadul, kedua, gampang panas, ketiga, ukuran baterai kecil, keempat, cuma 1 slot SIM card, yang kelima, banyak botware untuk seri Docomo, AU, dan Softbank, yang keenam, UBL no. Ini bagi yang suka oprek-oprek sistem HP jadi nggak bisa berbuat apa-apa, teriman aja. Yang ketujuh, kondisi HP gak mulus-mulus amat karena ini HP bekas. Untuk kelebihannya, pertama, sudah ada NVC, kedua, fast charging, ketiga, build quality-nya bagus, keempat, kamera mantap, terutama fitur slow motion, kelima, stereo speaker, yang keenam, ukuran RAM besar, yaitu 4 GB, ketujuh, ada tombol shutter kamera, yang ke-8, layar sudah Full HD jadi nyaman untuk nonton-nonton. Kesembilan, udah tahan air. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa jaga jarak and see ya.